Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hamidah dari Prodi Teknik Industri semester 7 dengan NIM 202131017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya pada mata kuliah Manajemen Risiko pada bab 7 dan bab 8. Yang pertama, bab 7 itu membahas tentang komunikasi dan konsultasi. Pada pendahuluan, hasil manajemen risiko hasil dikomunikasikan dan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua. Pemasok, kontraktor, dan masyarakat sekitar. Aktivitas perusahaan sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kegiatan perusahaan dan potensi bahaya yang dapat timbul dan akan membawa pengaruh terhadap keselamatannya. Komunikasi manajemen risiko. Di sini membahas komunikasi yang digunakan dapat berupa edaran, petunjuk, praktis, forum komunikasi, buku panduan, atau pedoman kerja. Komunikasi mudah dipakai oleh semua pihak sehingga perlu dirancang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Manfaat dari mengetahui hasil identifikasi bahaya. Manajemen dapat menyusun langkah strategis untuk melakukan perbaikan, peningkatan atau pengembangan fasilitas operasi dan prosedur atau manajemen. Selanjutnya, pada partisipasi, manajemen risiko mengisyaratkan perlunya partisipasi semua pihak dalam pengembangan dan penerapannya. Tanpa partisipasi aktif, manajemen risiko akan dapat berhasil dengan baik. Bentuk konsultasi atau partisipasi dalam pengembangan manajemen risiko dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain seperti membentuk tim manajemen risiko. Di sini dalam penerapannya, manajemen perlu membentuk tim implementasi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan manajemen risiko di lingkungan perusahaan atau organisasi. Kemudian ada tim identifikasi bahaya. Perusahaan juga dapat membentuk tim khusus untuk menangani aspek tertentu, misalnya tim identifikasi bahaya. Selanjutnya pada bab 8 membahas tentang proses pengembangan manajemen risiko. Permasalahan utama yang dihadapi setiap perusahaan atau organisasi adalah bagaimana mengembangkan dan menerapkan manajemen risiko di perusahaan. Penerapan manajemen dapat dilakukan secara tersendiri atau menjadi bagian dari manajemen K3. Misalnya dengan skala yang lebih luas dalam lingkup ERP, dalam manajemen risiko korporat, yang berarti menyangkut berbagai jenis risiko yang mungkin ada. Selanjutnya, proses penerapan manajemen risiko dalam perusahaan terdiri dari 6 langkah, yaitu pertama ada dukungan manajemen, yang kedua kebijakan dan organisasi manajemen risiko, yang ketiga komunikasi, yang keempat mengelola risiko tingkat korporat, yang kelima mengelola risiko tingkat unit kegiatan atau proyek, yang keenam pemantauan dan tinjau ulang. Dalam pembahasan pertama, dukungan itu atau komitmen manajemen. Penerapan manajemen risiko dalam perusahaan tidak akan berhasil jika tidak dilandaskan komitmen manajemen puncak. Manajemen risiko pada dasarnya adalah upaya strategi seseorang pemimpin untuk unit usaha untuk mengelola bisnisnya dengan baik. Yang kedua ada penerapan kebijakan manajemen risiko. Di sini membahas kebijakan mengenai manajemen risiko. Ini mengandung sekurangnya komitmen perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko untuk melindungi pekerja, aset perusahaan, masyarakat pengguna, dan kelangsungan bisnis perusahaan. Ada sosialisasi kebijakan manajemen risiko. Kebijakan dan program manajemen risiko perlu dikomunikasikan kepada semua unsur dalam perusahaan agar seluruh pekerja mengetahui kebijakan perusahaan, memahami dan kemudian mengikuti dan mendukung dalam kegiatan masing-masing. Kemudian yang keempat, dalam penetapan kebijakan manajemen risiko itu sebagai tindak lanjut komitmen tersebut, disusun prosedur manajemen untuk manajemen risiko dalam perusahaan yang membuat pengaturan teknis, misalnya peran dan tanggung jawab dalam manajemen risiko, lingkungan manajemen risiko, prosedur pelaksanaan, sumber daya, dan sebagainya. Yang keempat, dalam mengelola risiko pada level korporat. Langkah awal dalam implementasi manajemen risiko adalah pada level korporat atau tingkat manajemen, agar dapat diidentifikasi apa saja risiko yang ada, baik internal maupun eksternal perusahaan.
Dalam tahap ini dijalankan proses manajemen risiko mulai dari penentuan konteks identifikasi bahaya sampai proses pengendaliannya. Dapat menggunakan pendekatan input, kemudian proses, serta keluaran atau output dapat diuraikan sebagai berikut. Pada pemetaan bisnis, pengembangan manajemen risiko dalam perusahaan dapat dimulai dengan pendekatan rantai bisnis dalam perusahaan. Proses bisnis dalam perusahaan terdiri dari komponen, masukan, proses dan perusahaan, dan keluaran atau produk yang dihasilkan. Pada sisi masukan, manajemen risiko bertujuan untuk menghilangkan atau menurunkan bahaya dan risiko yang masuk ke dalam sistem perusahaan, seperti desain, konstruksi, instalasi, pengadaan, rekrutmen atau seleksi, pemilihan kontraktor, informasi dan akuisisi. Manajemen masukan ke dalam perusahaan dapat berupa manusia sebagai pekerja dalam proses produksi, pemasok, manajemen maupun pihak eksternal yang terkait dalam proses produksi. Kemudian ada bahan baku atau bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada mesin dan peralatan kerja yang digunakan. Lalu teknologi yang digunakan untuk kegiatan dalam perusahaan, dan kapital atau modal yang ditanam dalam usaha. Selanjutnya ada proses. Pada sisi ini bertujuan untuk mengendalikan bahaya dan risiko yang terkandung dalam kegiatan perusahaan agar tidak keluar dari sistem seperti operasi rutin dan non-rutin, pemeliharaan, perubahan proses dan pabrik, kondisi darurat, decommissioning atau penonaktifan, dan demolition atau pembongkaran. Selanjutnya ada keluaran. Dalam tahap ini, manajemen risiko berperan untuk mencegah pengeluaran bahaya atau risiko keluar perusahaan seperti pengguna, lingkungan, masyarakat umum, dan pihak terkait lainnya seperti produk dan jasa rekayasa, pengepakan, penyimpanan, pengangkutan, risiko di luar tempat kerja, disposal pencemaran, dan informasi. Keluaran dari dalam perusahaan mengandung berbagai potensi bahaya atau risiko, antara lain produk atau jasa yang dihasilkan, produk antara atau intermediate, produk sampingan, limbah atau dampak, informasi keluar dari perusahaan, penimbunan dan pengangkutan. Setelah semua elemen dalam masukan, proses, dan keluaran diinventarisasi, dilakukan identifikasi bahaya untuk setiap unsur baik pada masukan maupun keluaran. Yang kelima adalah mengelola risiko pada tingkat unit, kegiatan, atau proyek. Langkah berikutnya adalah pengelola risiko pada tingkat kegiatan atau proyek ini. Risiko level ini lebih bersifat teknis dan langsung di tempat kerja masing-masing dan dilakukan secara rinci untuk setiap aktivitas, proses, lokasi kerja, atau peralatan. Yang keenam ada pemantauan atau tinjau ulang. Hasil pelaksanaan manajemen risiko harus dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa proses telah berjalan baik dan efektif. Hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko akan menentukan objektif dan sasaran ketika yang akan dilaksanakan di perusahaan. Kemudian pada kegagalan dalam menerapkan manajemen risiko, perusahaan tidak mudah dan menghadapi berbagai kendala. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, semua faktor kendala harus dipertimbangkan, misalnya seperti informasi tidak memadai. Informasi tidak memadai ini, keberhasilan kajian risiko sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang diperlukan. Untuk melakukan kajian HACCP, diperlukan PNID yang jelas dan mutakhir. Jika gambar PNID sudah kadaluarsa, maka dengan sendirinya hasil kajian tidak akan akurat. Kemudian ada informasi mengenai ketika yang berkaitan dengan proses atau produksi tidak memadai. Di sini dapat diperoleh melalui informasi dalam MSDS atau Material Safety Data Sheet, manual peralatan atau fasilitas operasi, hasil audit, dan lainnya. Jika dapat mengenai produksi atau proses ini tidak memadai, maka hasil kajian tidak akan berhasil dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.